Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat banyaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fibra Podcast, kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara, dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Haji Ramlan SAGMA, selaku narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan ya Bapak ya, Kota Medan. Selamat datang Bapak kami ucapkan di ruangan podcast Fibra Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara. Sekedar informasi untuk kita bersama, narasumber kita hari ini Bapak Haji Ramlan SAGMA baru saja mendapatkan apresiasi dari Wakil Menteri Agama ya Pak ya, Republik Indonesia, atas sebuah kisah inspiratif yang dialami oleh beliau selaku penghulu juga. Selain merupakan kepala kantor urusan agama, beliau ini juga merupakan seorang penghulu ya Pak ya. Bapak boleh diceritakan Pak, bagaimana awalnya Bapak mendapatkan apresiasi dari Wakil Menteri Agama terhadap kisah inspirasi yang Bapak laksanakan itu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim podcast dari Kementerian Agama Kabupaten Batubara. Di sini saya akan menyampaikan kisah ya, Pak, yang sebenarnya saya sendiri pun tidak menduga kalau itu bakalan viral seperti ini dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Wamen. Alhamdulillah yang luar biasa yang telah memberikan apresiasinya kepada penghulu ya Republik Indonesia. Bermula dari bencana banjir yang menimpa Sumut, kemudian Sumatera Barat, kemudian Aceh, dan tak terlepas juga dari Kota Medan. Pada saat itu memang dilanda banjir yang berdampak dari banjir ini langkahnya BBM. Langkah BBM. Ya. Jadi saat itu saya sendiri di hari Ahad itu mengikuti pengajian, setiap ba'da subuh mengikuti pengajian. Dan selepas mengikuti pengajian itu kebetulan kami ada menyalurkan bantuan untuk korban banjir yang terdampak di Kota Medan. Selepas itu kondisi kendaraan saya memang minyaknya sudah sudah ketap-ketip, tapi namanya untuk memberikan bantuan, insya Allah bismillah saya berangkat. Dan setelah kembali dari memberikan bantuan itu rencananya akan mengisi minyak. Ikut ngantri ya Pak ya, yang rame-rame. Rencananya begitu. Ternyata rupanya kalau saya hitung estimasinya itu kalau saya antri BBM itu saya akan bakalan terlambat untuk pencatatan pernikahan. Pada hari Ahad itu Pak? Pada hari Ahad itu. Jadi saya pulang ke rumah, kalau saya pikir-pikir nanti kalau saya naik kereta, saya pulang akan mendorong karena minyak kereta saya sudah habis, sudah rest. Jadi saya mengeluarkan sepeda. Kebetulan sepeda saya saat itu bocor. Jadi saya bawalah sepeda ini ke bengkel dan untuk diisi angin, alhamdulillah dengan niat untuk melaksanakan tugas. Bismillah, mudah-mudahan sepedanya ini
nggak kempes gitu ya. Kalau kempes saya bakalan mendorong lagi kan. Gitu. Jadi saya pun jalan naik sepeda, alhamdulillah dengan niat untuk melaksanakan tugas supaya calon pengantin yang saat itu sudah menunggu tidak Menunggu lama terlambat, ya tidak Pak ya. menunggu lama gitu dan tidak mengecewakan. Jadi prinsip saya sesuai dengan instruksi dari Bapak Kakan, Bapak Dr. Haji Impun Siregar MH, bahwa setiap penghulu itu jangan melaksanakan tugasnya terlambat. Jadi Disiplin ya Pak ya. ya jadi saya berusaha untuk hadir tepat waktu dan Pak Kakan juga senantiasa mengingatkan kepada kami supaya melaksanakan tugas itu harus rapi, harus pakai jas. Makanya saya pakai jas dan saya berusaha untuk tepat waktu. Dan pada saat saya di jalan itu, saya ketemu kebetulan dengan ibu-ibu majelis taklim. Jadi saat itu ibu majelis taklim pun menegur saya, Pak Kuah udah pakai rapi kok pakai Sepeda, naik gitu. sepeda Iya, gitu iya. kan. Jadi saya hanya senyum saja dan alhamdulillah beliau foto, dan saya kirimkan foto itu ke tim Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, sehingga mereka posting. Kemudian saya kirimkan juga ke tim Humasnya APRI Sumatera Utara, dan tidak menyangka. Jadi dalam waktu sekejap saja sudah 25 media yang meliput, yang meliput berita itu, meliput berita dari yang sudah saya alamin itu. Tentu saya merupakan yang saya syukuri itu mungkin ya ini saya bukan siapa-siapa gitu kan. Saya hanya sebagai penghulu yang ingin melaksanakan tugas dengan maksimal, dengan disiplin sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Saya harus menunjukkan integritas yang baik, kemudian melaksanakan tugas dengan baik dan jangan sampai mengecewakan masyarakat. Itu saja, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Dan alhamdulillah saya terima kasih banyak juga kepada Bapak Kakanwil, Bapak Ahmad Kosbi, kemudian terkhusus Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Romo yang telah mengapresiasi ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Wakil Menteri Agama beserta keluarga dan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas. Jazakumullah khair jaza. Dan saya ini mungkin yang tak terlepas dari syukur saya lah ya, syukur saya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mungkin akan viral kalau tak atas pertolongan Allah. Jadi semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada rekan-rekan penghulu di seluruh Indonesia. Kemudian terkhususlah rekan-rekan penghulu yang baru saja dilantik, APRI cabang Kabupaten Batubara ini, kiranya kedepannya dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan maksimal. Insya Allah kalau kita niatkan menjalankan tugas itu karena Allah, maka Allah pun akan memberi nilai kebaikan di dalamnya. Izin Bapak, jarak Bapak dari rumah ke lokasi pencatatan nikah itu berapa kilometer kira-kira Pak? Kalau estimasinya sekitar 45 menit lah kalau naik sepeda. Naik sepeda 45 menit ya Pak ya? Lumayan jauh itu Alhamdulillah. Dan saya mendapatkan hikmah yang luar biasa. Nah, saya nggak kepikiran bakalan viral begini, tapi yang saya dapatkan hikmah pada saat itu, di pagi itu dari mulai malam, kepala saya ini kebetulan sudah pening. Pusing ya Pak? Pusing gitu, nggak tahu saya kenapa. Dan dengan berolahraga saya naik sepeda itu, saya berkeringat, alhamdulillah peningnya itu sembuh. Hilang gitu. Jadi mungkin ini hikmah yang Allah kasih lah, di samping yang diberikan oleh Pak Wamen. Baik. Apresiasi dari Pak Wamen berupa apa kira-kira itu Pak? Alhamdulillah, saya kalau dihitung dari nilai mungkin Masya Allah luar biasa sekali. Diberikan oleh Pak Wamen laptop yang harganya juga lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan pesan Pak Wamen, mudah-mudahan laptop itu bisa digunakan untuk menginput data-data pernikahan yang terjadi.
khususnya di KUA Kecamatan Medan Medan Perjuangan. Perjuangan. Sebagai penutup nih Bapak, Iya. berikan satu pesan untuk penghulu seluruh Indonesia supaya penghulu di Indonesia ini tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya, Pak. Baik, sebagai pesan terakhir saya ingin berpesan kepada penghulu seluruh Indonesia, suatu kebanggaan yang kita dapatkan itu bukanlah karena bagusnya kita, penampilan kita dalam memberikan pelayanan, tetapi bagaimana kita bisa memuaskan masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga masyarakat itu merasa diperhatikan, merasa dipedulikan. Dan yang saya alami pada saat itu ketika saya sampai di lokasi, calon pengantinnya itu merasa bahagia gitu. Walaupun dengan kondisi saya yang naik sepeda, saya bisa hadir tepat waktu gitu. Sehingga mereka merasa terharu karena merasa diperhatikan, dicatat pernikahannya sesuai dengan jadwal dan dengan maksimal dan tidak terlambat. Karena memang rata-rata keinginan mereka itu bisa melaksanakan pernikahan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan waktu ditetapkan. Mudah-mudahan lah seluruh penghulu di Indonesia terus menunjukkan kontribusi yang integritas yang tinggi dalam khususnya terhadap pelayanan pelaksanaan akad nikah di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Baik, sahabat Vibra Podcast dimanapun Anda berada, demikianlah kisah inspiratif yang disampaikan oleh Bapak Haji Ramlan SAGMA selaku penghulu dan juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan. Kiranya kisah inspiratif ini dapat menginspirasi kita semua, terkhusus para penghulu yang ada di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya agar tetap ikhlas, profesional, dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak. Okay.